Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman Telegram sudah tahu kenapa videonya saya undur uploadnya, kemudian kenapa grupnya saya mute. Nanti saya akan jelaskan kalau punya waktu yang tepat. Oke, kali ini saya sempatkan untuk kalian teman-teman karena saya tidak mau kalian telat menerima materi dari saya. Kali ini saya akan menyambung materi yang kemarin. Kalau kemarin kan tentang MI tertulis. Nah, sekarang adalah MI wawancara. Nanti videonya saya tidak akan panjang teman-teman ya, biar kalian lebih paham. Saya akan bagi lagi 3 part ketiga teman-teman ya. Oke, mental ideologi ini atau mental ideologi wawancara sebelumnya sudah saya ingatkan teman-teman ya, ini berkaitan dengan mental ideologi tertulis teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang belum melihat mental ideologi tertulis ya, kalian lihat videonya dulu agar kalian bisa nyambung dengan apa yang saya sampaikan ke kalian. Kemudian banyak yang bertanya, Kak, berapa kali kakak lulus tes, berapa kali kakak mendaftar? Saya bilang teman-teman ya, rezekinya orang itu berbeda-beda. Ada yang 1 kali tes langsung masuk, ada yang 2 kali tes, ada yang 3 kali tes. Saya pun mengalami 6 kali tes teman-teman ya. Jadi tapi limanya saya tes di di polisi teman-teman ya. Nah, selama saya periode gagal, saya memang kecewa teman-teman. Saya memang kecewa, tapi saya tidak mau berlarut dengan kekecewaan saya. Karena apa? Kalau berlarut-larut dengan kecewaan ya maka tidak ada hasil teman-teman ya. Nah, maka dari itu saya tetap mencari referensi tentang tujuan saya mendaftar. Misal saya mendaftar PAPK TNI, saya cari referensi tentang video-video, kemudian di Instagram, kemudian banyaklah sekarang teman-teman ya, karena sudah zaman digital. Jangan kalian berlarut-larut di kesedihan kalian karena tidak ada hasil. Lebih baik kalian limpahkan, kalian marahkan ke latihan kalian, lebih giat lagi, lebih persiapkan diri kalian lagi untuk menuju kesuksesan. Nah, dengan cara apa? Bisa kalian lihat referensi video di YouTube, ya di Instagram, kan banyak sekarang teman-teman ya. Oke. Mungkin yang lebih menyakitkan ada yang gagal sebelum perang, maksudnya baru mendaftar, divalidasi dia sudah gagal, baru mendaftar di ketinggian dia sudah gagal, baru mendaftar di berat badan dia sudah gagal. Tidak masalah, jadi kalian tahun depannya kalian lebih mempersiapkan diri kalian. Oke teman-teman, lebih matang lagi untuk kalian persiapkan. Oke. Untuk mental ideologi wawancara ini, saya mungkin akan to the point ke kalian. Tes ini kelihatannya mudah, namun banyak yang gugur di tes mental ideologi ini teman-teman ya. Karena apa? Banyak yang meremehkan, banyak yang tidak tahu tips cara menghadapi penguji bagaimana. Nah, di sini saya akan share ke kalian cara menghadapi atau cara bersikap di depan penguji mental ideologi teman-teman. Kemudian juga banyak yang gagal di mental ideologi. Kenapa mental ideologi ini banyak ditaruh paling belakang, tes paling belakang di PAPK ini? Ya karena itu banyak yang gagal di mental ideologi, banyak yang tidak tahu tips-tipsnya. Kemudian banyak juga yang gugur di mental ideologi wawancara ini, tetapi di kalian
dikasih alokasi, karena mental ideologi ini adalah hal yang sangat sensitif teman-teman ya. Jadi nggak mungkin panitia menulis di sana kalian gagal di mental ideologi, pasti dikasih di alokasi. Tapi kalau di tes-tes lainnya, mungkin di kesehatan, di JAS, kalian akan ditulis di sana kekurangannya. Tapi untuk masalah mental ideologi ini pasti akan ditulis alokasi. Oke, poin yang akan saya sampaikan teman-teman, atau tips cara kalian menghadapi penguji. Jadi kalian harus tonton sampai habis video ini teman-teman. Yang pertama, kalian bisa mengetahui cara tips menghadapi penguji. Yang kedua, kalian lebih siap dalam menghadapi mental ideologi teman-teman ya. Maka itu saya akan jelaskan tips-tipsnya. Jangan sampai kalian skip video ini. Oke. Poin yang akan saya jelaskan tentang menghadapi mental ideologi wawancara ini adalah, yang pertama, hal yang paling saya wanti-wanti ke kalian, yaitu soal kerapian. Nah, untuk kalian yang laki-laki, kalian yang berambut panjang ya kalian potong, kalian tipisin ya, ala-ala tentara lah dikit ya kan. Kemudian yang punya jenggot ya kalian potong. Kemudian yang punya kumis ya kalian potong juga. Usahakan kalian rapi dari awal teman-teman ya. Misal kalian dari awal sudah potong kumis, di pertengahan usahakan kalian potong lagi kumisnya, kan banyak yang tumbuh-tumbuh itu. Kerapian itu saya bilang sangat-sangat dinilai teman-teman ya. Itu adalah poin pertama dari diri kalian. Kemudian tips yang kedua, yaitu jangan kalian tips yang kedua adalah saat kalian menjawab pertanyaan dari panitia atau penguji, kalian harus bersikap tegas. Sikap tegas itu apa? Kalian jangan selengean, kemudian kalian jangan tertawa-tertawa. Itu semua dinilai oleh penguji teman-teman. Kemudian tips yang ketiga, jangan kalian berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan penguji. Nah, kalian bisa artikan sendiri teman-teman ya. Jangan berbelit-belit gimana, kalian pasti tahu. Kemudian yang keempat adalah jangan kalian sekali-kali berargumen atau beradu argumen dengan penguji. Usahakan jangan teman-teman ya. Kalian ikutin aja alurnya si penguji. Kalian buat jawaban yang sekiranya jujur ya teman-teman ya. Itu adalah poin yang terpenting. Kemudian untuk tips yang kelima, jangan kalian banyak gestur bergerak teman-teman ya. Misal saat kalian, maaf saya merokok dulu. Misal saat kalian di depan penguji, kalian goyang-goyang kaki lah, kalian garuk-garuk lah, itu jangan teman-teman ya. Usahakan kalian dalam posisi tegap, tegas, menjawabnya dengan lantang, tidak usah berlebihan. Kemudian yang keenam, kalian rileks saja, tidak usah takut saat kalian masuk duduk di depan penguji. Usahakan rileks, jangan kelihatan kalian takutnya. Semua orang, saya pun pernah merasakan takut saat di depan penguji, tapi ketakutan itu kalah dengan tekad saya untuk menjadi abdi negara teman-teman ya. Kemudian tips yang ke-7 ya. Tips yang ke-7 itu adalah usahakan saat kalian menjawab pertanyaan dari si penguji atau dari panitia, kalian jangan menunjukkan sekali-sekali gestur menggaruk, kemudian melihat menoleh kiri kanan. Itu jangan teman-teman ya. Kalau saya jelaskan lagi ini akan panjang, bisa terkait dengan psikologi. Nah, kenapa misal kalian ditanya, kalian menjawab dengan
toleh kiri, toleh kanan ya teman-teman ya. Itu kan menandakan bahwa kalian tidak jujur dalam menjawab, kemudian menandakan juga kalian berbohong dalam menjawab, karena pelatih atau penguji itu sudah pasti tahu, dan mereka pun pengalaman teman-teman ya. Kemudian yang ke-8, usahakan saat kalian menjawab pertanyaan dari si penguji, usahakan kalian tatap wajah si penguji. Akan tetapi tatapannya jangan tatapan sinis teman-teman ya. Tatapannya ya satu fokus ke depan aja ke si penguji. Tidak usah hiraukan yang kiri atau yang kanan. Itu pasti penguji akan segan sendiri sama kalian. Si penguji pasti, oh anak ini yakin dengan jawabannya. Oke? Kemudian tips selanjutnya yang ke-9. Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh si penguji, kalian usahakan berwawasan luas teman-teman ya. Kemudian cara menjawab juga lugas dan luas. Tidak usah kalian tadi itu seperti saya bilang berargumen dengan penguji teman-teman ya. Kemudian jangan, tips selanjutnya yang ke-10, jangan kalian memberikan jawaban yang memancing pertanyaan selanjutnya. Misal kalian ditanya sehari makan berapa kali, kalian dijawab MI tertulis 3 kali. Nah ternyata saat wawancara kalian jawab 2 kali, ya otomatis itu kan akan jadi pertanyaan. Oh, ini nulisnya 3 kali. Oh, biasanya orang makan 3 kali sehari ya. Lauknya apa? Terus kamu sebelum makan berdoa apa? Nah, itu pasti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Usahakan dalam menjawab kalian jujur, kemudian tidak berbelit-belit. Kemudian yang paling nomor 11 itu adalah jangan sekali-sekali menjawab kalian dengan egois. Misal kalian disuruh milih oleh si penguji, kalian memilih berteman dengan agama Islam, berteman dengan sesatu agama, atau kalian berteman dengan orang non Islam. Nah usahakan kalian menjawab jangan egois teman-teman ya. Tidak pelatih, tidak penguji, saya harus berteman dengan orang Islam. Jangan teman-teman ya. Jadi kalian kasih jawaban yang tidak egois. Tidak egois itu tidak mementingkan diri kalian sendiri. Oh, saya bisa berteman dengan siapa aja pelatih, saya bisa berteman dengan siapa saja penguji, asalkan feedback baiknya juga ke saya. Tapi kalau dia menjahatin saya tidak masalah, itu terserah pada mereka. Gitu aja jawabannya teman-teman ya. Kalian usahakan jawab, saat jawab itu kalian santai, kemudian tegas dan berwibawa teman-teman, karena perwira itu yang dicari teman-teman ya. Kemudian itu tadi yang ke-12, jawab pertanyaan dengan pertanyaan jujur. Nah pertanyaan dengan jujur ini, jawaban dengan jujur ini bisa dilihat dengan gestur. Misal kalian ditanya kembali ke makan teman-teman ya, kalian makan berapa hari. Nah di situ kalau kalian mengarang cerita pasti akan apa? Pasti kalian akan menengok ke kiri ke kanan. Nah, itu pasti mengarang jawabannya. Tapi kalau kalian jawabannya melihat ke atas, memikir semuanya, apa ya pelatih, penguji, maaf saya lupa, saya makan 3 hari sekali, nah, lauknya ini. Nah kayak itu ada gestur-gestur psikologi yang sudah pelatih atau penguji ketahui teman-teman ya. Jangan sekali-sekali kalian mengarang jawaban, jangan, saya bilang itu. Sudah ungkapin saja. Kalau memang keluarga kalian baik ya sudah, pasti pelatih itu tahu akan menulis baik di sana. Setiap jawaban yang kalian jawab, setiap pertanyaan yang kalian jawab itu akan ditulis oleh si penguji teman-teman ya. Kemudian
Yang paling penting adalah kalian harus berjiwa Pancasila dan berideologi Pancasila dan berjiwa NKRI. Itu banyak artinya teman-teman ya. Misal nanti saya akan spill pertanyaan-pertanyaan yang biasanya disebutkan oleh pelatih-pelatih atau penguji-penguji saat kalian mental ideologi. Jadi ada kaitannya ini untuk yang paling penting ini, berjiwa berideologi Pancasila dan berjiwa NKRI. Oke, mungkin sampai sini dulu video ini teman-teman ya. Kalian biar tidak terlalu panjang mengingat videonya, nanti saya akan di part selanjutnya saya akan mengasih pertanyaan atau yang paling sering ditanyakan oleh si penguji. Saya juga dapat referensinya langsung, mungkin ini pasti keluar saat kalian di mental ideologi nanti. Jadi nantikan part selanjutnya biar kalian tidak terlalu panjang melihat video-video saya teman-teman ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mengikuti video saya, dan juga saya mohon doanya teman-teman ya untuk masalah-masalah saya. Terima kasih juga yang selalu nge-like video saya, yang selalu berinteraksi dengan saya. Mohon maaf saya nggak bisa balas satu-satu, mungkin kalau misal saya muncul di grup itu menandakan waktu saya free. Jadi untuk teman-teman, terima kasih yang sudah join grup saya, terima kasih yang sudah sharing dengan teman-teman yang lain waktu saya masih sibuk. Terima kasih juga yang sudah membantu saya tetap di channel saya. Nantikan video selanjutnya di part ketiga teman-teman ya. Tetap di channel Cobra, stay tune, jangan kemana-mana. Salam Cobra.